Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bersyukur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nikmat kesempatan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, guru kita, sang pencerah sejati Nabi Allah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, terkhusus para aktivis, para mahasiswa, para tokoh pemuda. Sengaja beberapa hari ini sahabat semua barangkali mendengar sebuah protes keras oleh kawan-kawan Forum Aspirasi Kepedulian Rakyat Lematang atau Pakar Lematang. Sebagai Ketua Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini menyatakan bahwa saat ini kita dalam keadaan krisis kepedulian terhadap lingkungan, krisis terhadap dampak sosial. Tentu saja barangkali ini sudah menjadi stadium 4 yang terjadi di daerah kita. Saya mengumpamakan sebuah desa. Saat ini saya lihat pemerintah daerah membangun infrastruktur seperti paret, jalan sapa dan lain sebagainya melalui APBD atau APBN atau melalui dana desa. Tentu saja pada kesempatan ini saya melihat masyarakat kita sudah mulai lupa akan merawat hal tersebut. Misalnya paret got di depan rumah mereka tumbuh rumput yang tinggi, lumpur yang dalam, sedimen lumpur tidak dibuang, tidak dibersihkan. Jarang sekali saya melihat pemandangan gotong royong yang dilakukan. Tentu saja ini menjadi PR kita bersama. Terkhusus wilayah Lematang, daerah aliran sungai, saat ini harus kita akui sahabat semua, kita sedang menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang berada di legislasi atau di DPRD. Ini menunjukkan bahwa kita harus bersama-sama berjuang, harus bersama-sama saling membelikan pikiran. Karena kalau kita berpikir tentang individual, karena kita berpikir tentang pribadi, saya contohkan, ada sahabat bertanya kepada saya, kalau saya berjuang untuk rakyat, untuk sosial, apa yang kita dapat? Saya kan seperti inilah. Saya mencari pekerjaan juga masih susah. Orang yang saya bantu juga nanti tidak akan pernah ingat kepada saya. Ketika saya mengikuti kontes demokrasi, pada saat pemilu dan lain sebagainya, mereka juga memilih saya kalau saya beri uang dan lain sebagainya. Inilah yang kita sebut dengan kesadaran. Memang banyak orang yang lupa dan tidak sadar bahwa ini adalah sebenarnya PR kita semua. Bahwa ini semua sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua. Terkhusus kepada kawan-kawan yang pernah menjadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang pernah mengikuti ikatan mahasiswa, himpunan mahasiswa, para aktivis, para pemuda-pemuda yang kritis yang pernah mengikuti seminar-seminar leadership, seminar-seminar kebangsaan. Kita harus ingat bahwa kita adalah NKRI, sahabat. Bahwa kita adalah Pancasilais, sahabat. Oleh sebab itu, negara ini adalah negara hukum. Negara hukum ini memiliki dasar landasan undang-undang. Tidak sembarangan yang dilakukan siapapun. Tentu saja dalam konteks ini, para sahabat dimanapun Anda berada, saya hanya menyesalkan di beberapa perusahaan yang berada di wilayah kerja perusahaan yang ada di dekat wilayah kerja perusahaan yang ada di daerah Lematang masih tidak transparansi terhadap penerimaan tenaga kerja. Ada dugaan, ada indikasi jual beli yang marak saat ini. Saya contohkan saja, misalnya di perusahaan PT Pertamina Phil Adera subkontrak, mereka bilang bahwa ownernya atau yang mempunyai izin dari negara untuk mengelola Phil Adera itu adalah aset 2. Dalam hal ini mereka punya kewenangan. Nanti mereka membagi tugas, misalnya drilling spotnya beda, drilling transportnya beda, KRV transportnya beda, terus nanti operator-operator yang security-nya beda, semua perusahaan yang beda. Tetapi ketika mereka menyatakan
MOU atau agreement kerja, kontrak mereka, maka mereka include salah satu menjadi bagian dari Pertamina Philadera. Saya hanya mengingatkan untuk sahabat-sahabat lain, mari kita bertukar pikir, mari kita bersama. Saya ingin memberikan suara ini melalui suara saya, memberi ruang buka agar gurita ini segera berakhir. Ya, ke depan perusahaan Pertamina Philadera memberikan ruang mereka terbuka. Bukankah amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan itu tentang ketenagakerjaan? Dibantu lagi, dipertegas lagi oleh Permenker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016. Di pasal 4 jelas, ketika ada pembukaan tenaga kerja, perusahaan baik swasta maupun BUMN, mereka harus terbuka, harus objektif, harus adil, dan jangan sampai ada diskriminasi. Saya jelaskan lagi kenapa. Di pasal 5 diperjelaskan lagi dalam Permenker nomor 39. Terbuka yang dijelaskan dalam pasal 4 adalah perusahaan harus memberikan rincian definisi mereka bekerja di mana, fungsinya apa, jabatan mereka apa, bahkan salary mereka sesuai dengan aturan UMR. Baru-barusan ini saya membaca Peraturan Gubernur tahun 2019 tentang keterlibatan tenaga lokal dalam mendirikan sebuah perusahaan. Ini yang miris buat saya. Barangkali ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Semoga melalui media ini, melalui Alkoholik TV, tentu saja ini akan menjadi PR kita semua. Dan kita semua akan menjadi lebih baik. Dan nantinya perusahaan pun akan kepedulian terhadap sumber daya manusia yang ada. Boleh diambil sumber daya alam ini, minyak bumi kita boleh diambil, tapi jangan amnesia. Jangan lupa terhadap sumber daya manusia. Banyak para pemuda-pemuda yang saat ini mencari pekerjaan mereka, tetapi tidak terbuka, harus menggunakan keuangan dan lain sebagainya. Ini baru saja dugaan, tapi kita sudah mempersiapkan buktinya. Dan ini akan saya koordinasikan dengan pihak terkait, terutama Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Bahkan kita akan meminta pihak yang menjadi tengah dalam hal ini, SKK Migas. Terima kasih sahabat semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.